Halo teman-teman, kembali lagi di Canopy Channel. Hari ini aku akan menceritakan alur drama cerita Reborn Rich episode yang ke-15. Episode 15 dimulai dengan diskusi yang diadakan di kantor kepresidenan perihal penggunaan kartu kredit yang berlebihan. Perwakilan bank, perwakilan Sonyang, serta perwakilan Miracle, yakni Dojun dan Oh Se-hyun hadir pada rapat tersebut. Kasus ini sangat merugikan banyak masyarakat. Untuk itu, perwakilan bank dan Sonyang saling menyalahkan dan tidak mau bertanggung jawab. Miracle Investment setuju untuk bertanggung jawab dengan syarat perwakilan bank dan Sonyang harus bertanggung jawab atas hutang masyarakat, terutama lansia dan pengangguran, agar mereka bisa kembali memulai hidupnya. Dojun selaku pemegang utama saham Miracle bersedia untuk mengambil alih kembali Sonyang Card. Bahkan tidak hanya itu, Dojun pun bersedia mengambil alih Dayong Card yang sama-sama terdampak pada krisis kartu kredit saat ini. Akhirnya, permintaan Dojun diterima oleh pihak bank. Mereka memulihkan kembali kredit untuk lansia dan pengangguran, yang mana termasuk ayahnya Yeon Hyun-woo. Setahun sudah berlalu saat kematian kakeknya, yakni pimpinan Jin Yang-chul. Mereka memperingati hari itu dengan mengeluarkan buku biografi kepemimpinan Jin Yang-chul dan juga perjuangannya untuk membangun perusahaan grup Sonyang. Di tengah acara itu, istri Jin Yong-ki dan Jin Dong-ki berdebat mengenai hal siapa yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Dalam perdebatan tersebut, istri Yong-ki merasa senang karena dengan menggunakan uang kotor keluarganya tersebut, ia malah bisa membeli saham Sonyang Corporation. Dan saat ini, Jin Yong-ki merasa percaya diri karena akan naik menjadi kepala pimpinan Sonyang menggantikan ayahnya, pimpinan Jin. Namun, Dojun kemudian menemui pamannya, Hyung-ki, dan memberitahunya bahwa Sonyang Card sudah diambil alih lagi oleh dirinya dan hutang telah dilunasi. Dan Dojun kini menjadi pemegang saham terbesar Sonyang Corporation setelah saham yang diincar oleh Yong-ki dan dimiliki oleh Pak Lee diserahkan kepada Dojun. Songjun menemui ayahnya. Dia sangat marah karena lagi-lagi ia kalah dari Dojun. Songjun mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pecundang dan ia juga mengatakan bahwa Dojun akan mencoba menggunakan semua wewenangnya sebagai pemilik saham mayoritas. Sementara itu, Dojun berencana untuk merayakan kemenangannya mendapatkan Sonyang Corporation bersama Se-hyun dan juga Rachel. Namun, sayangnya mereka memiliki urusan masing-masing dan Rachel menyarankan agar Dojun menelpon seseorang untuk merayakan hal ini bersama. Namun, karena hubungan di antara Dojun dan Min-young sedang renggang, maka ia memutuskan untuk jalan-jalan sendiri di taman. Tanpa disangka, di seberang jalan dia melihat Min-young yang baru saja pulang bekerja dan dia nampak sedang bersedih. Dojun memutuskan untuk mengikuti wanita yang ia cintai, namun tak berani berbicara. Sesampainya Dojun di rumah, ibunya membuatkannya makanan dan ibunya berharap Dojun menemui seseorang yang menghubunginya ketika dia mengalami kesulitan. Dojun mengakui bahwa ia telah menemukan seseorang itu. Kang In-so ditangkap karena menerima dana kampanye ilegal. Chang Jae berencana mencari tahu dari mana sumber dana itu berasal dan akan menangkapnya. Keputusan Chang Jae ini membuat ketakutan untuk keluarga Sonyang. Namun, ia tidak akan membantu keluarga istrinya tersebut. Akan tetapi, Dong-ki tidak kehilangan akal. Dia memberitahu Chang Jae tentang uang yang telah ia berikan kepada Dojun dan kantor kejaksaan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Dojun atas tuduhan dana ilegal. Dojun kembali dipertemukan dengan Min-young sebagai jaksa dan tersangka. Dan Min-young mengatakan bahwa supir pribadi Dojun yakni Ha In-sok sedang diperiksa sebagai saksi atas tindakan yang dilakukan Dojun. Keluarga Yong-ki yakin penangkapan Dojun akan menguntungkan mereka. Dong-ki kemudian menemui Se-hyun untuk mengajaknya bergabung dengan dirinya, namun Se-hyun menolaknya dan lebih memilih tetap bersama Dojun. Putri Dong-ki yakni Ye-jun membawa bukti bahwa sekretaris ayahnya tersebut telah menggelapkan dana taktis milik mereka dan akhirnya Dong-ki memecat sekretarisnya tersebut. Di lain waktu, Min-young berpikir bahwa Dojun tidaklah bersalah dan memang ada yang sengaja ingin menjebaknya. Min-young memerintahkan kepada bawahannya agar buktinya terus digali lagi dan terbukti di ruang CCTV bawah tanah mereka adanya pemindahan uang dengan memakai kotak kardus.
Pak Baik dengan sukarela mengunjungi kantor kejaksaan untuk mengaku dia memberikan dana ilegal kepada Kang In-sok atas perintah Jin Dong-gi, dan dia juga memberitahu bahwa Ha In-sok adalah informan Dong-gi di perusahaan Do-jun. Bahkan nih, Pak Baik ini memiliki bukti dari mana uang tersebut berasal. Dong-gi dibawa ke kejaksaan untuk diinterogasi, walau dengan bukti yang begitu kuat, dia tetap saja mengelak. Istri Dong-gi, yakni Yojina, menemui Yong-ki untuk memintanya bantuan. Namun Yong-ki mengatakan bahwa penjara atau hotel terlihat sama saja, yang bisa diartikan bahwa Yong-ki enggan membantu adiknya tersebut. Song-jun mengakui kalau keputusan ayahnya yang menolak membantu pamannya itu adalah hal yang tepat, karena dengan begitu Dong-ki tidak akan berani memperebutkan posisi ketua grup Sonnya. Namun ternyata keputusan Yong-ki ini salah besar. Dong-ki dan istrinya membalas perlakuan Dong-ki dengan melaporkannya atas penerimaan dana dari rentenir di Myeongdong. Dan dengan dana kotor itu, Yong-ki dituduh telah membeli saham Sonyeong Corporation, dan juga Yong-ki dituduh memakai dana kampanye untuk membeli obligasi. Ternyata laporan tersebut berdasarkan sumber yang diperoleh Jina dari pernyataan Jung Rae sewaktu mereka terlibat pertengkaran mulut pada waktu peringatan 1 tahun pimpinan Jin Yang Chul. Min Young kemudian mendatangi Do-jun yang berada di ruangan interogasi dan mencurigainya jika ini semua adalah rencana Do-jun. Gar jaksa menyelidiki kedua pamannya itu, namun Do-jun melakukan semua ini karena perlakuan keluarganya itu kepadanya. Dan kemudian Do-jun meminta Min Young untuk kembali bersamanya. Namun sayang, Min Young menolak Do-jun karena ketidakpercayaannya lagi kepada Do-jun. Do-jun mengatakan jika dia tidak percaya kepada ucapannya, maka Do-jun meminta Min Young percaya kepada keberuntungan. Do-jun pun menunjukkan foto atlet angkat besi wanita pertama yang memenangkan medali dan memberitahunya jika mereka akan bertemu saat atlet tersebut memenangkan medali perak. Akhirnya Do-jun bebas dari tuduhan palsu tersebut. Ia keluar dan disambut oleh Oh Se-hyun, yang mana ternyata semua ini adalah rencana mereka. Alasannya karena mereka berdua menginginkan hak manajemen jatuh ke tangan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Do-jun untuk membersihkan nama Sonyeong di mata publik. Do-jun menyumbangkan semua warisan yang ia terima dari kakeknya tersebut. Hal inilah yang akhirnya membuat Do-jun mendapatkan kepercayaan publik dan menjadikannya sebagai ketua grup Sonyeong, dan pelantikannya akan diadakan 5 bulan kemudian. Do-jun bangga karena ia berhasil menepati janjinya kepada kakeknya. Namun ia bingung karena yang saat ini ia lakukan adalah sebuah balas dendam atau sesuatu yang dilakukan sebagai cucunya, pimpinan Jin. Namun yang jelas saat ini dia merindukan kakeknya itu. Sementara itu, angkat besi wanita memenangkan medali perak. Min Young yang melihat tersebut di televisi dan ia mengingat kata-kata Do-jun tentang hal ini. Dan inilah saatnya bagi Min Young dan Do-jun bertemu. Min Young menghubungi Do-jun dan mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Saat dalam perjalanan, sebuah kendaraan menghalangi jalan, yang tampaknya mobil tersebut mengalami masalah. Namun saat Do-jun menunggu, tiba-tiba dari arah belakang sebuah truk menghantam mobil Do-jun, yang mengakibatkan Do-jun terluka parah. Do-jun tersadar semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya kini terjadi kembali, dan dia juga harus mati di kehidupan saat ini. Tepat sebelum Do-jun meninggal, ia saling menatap dengan Yeon Hyun-woo, yang ternyata yang membuat Do-jun terbunuh adalah dirinya sendiri.